Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-160. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sebenarnya lah Wijang dan Paksi Pamekasan telah bertempur pula di sudut halaman penginapan. Wijang telah memilih lawan seorang yang sangat menarik perhatiannya. Seorang perempuan yang dikenalinya sebagai penjual nasi megono di pasar dan di luar dinding halaman penginapan itu. "Selamat malam, Bu Ayu," sapa Wijang. Demikian ia berdiri di hadapan perempuan yang sedang bertempur dengan garangnya itu. "Kau anak muda," desis perempuan itu. "Minggirlah, aku sama sekali tidak ingin membunuhmu." Wijang tertawa, katanya, "Hahaha, aku mencarimu dengan susah payah. Sekarang begitu saja kau mengusirku." "Untuk apa kau mencariku?" "Sore tadi kau belum memberitahukan kepadaku di mana kau tinggal." "Persetan dengan pertanyaanmu itu." "Jangan lekas marah, Mbok Ayu. Pembicaraan kita sore tadi terputus karena kehadiran seorang laki-laki yang mengaku bakal suamimu itu. Tetapi aku yakin bahwa ia berbohong." "Pergi, atau aku benar-benar membunuhmu." "Kita mempunyai banyak kesempatan berbincang sekarang." "Cukup." Ternyata Mbok Ayu memang tidak memerlukan dijemput oleh siapapun, meskipun Mbok Ayu pulang terlalu malam. Perempuan itu tidak menjawab, tetapi dengan garangnya ia menyerang Wijang dengan sebilah pedang. Tetapi dengan tangkasnya Wijang menghindar. Sambil tertawa ia pun berkata, "Hahaha, kau memang garang, Mbok Ayu. Tetapi sebaiknya kau ceritakan kepadaku, siapakah laki-laki yang mengaku bakal suamimu itu?" Perempuan itu tidak menjawab, tetapi serangannya justru datang membadai. Tetapi Wijang mampu berloncatan dengan cepat, sehingga serangan-serangan itu tidak menyentuhnya. Namun tiba-tiba saja laki-laki yang mengaku bakal suaminya itu pun meloncat menyerangnya pula, sambil berkata lantang, "Aku telah mencurigai kalian sejak kalian pura-pura membeli nasi megono itu." Wijang meloncat surut, namun sebelum ia bertempur melawan kedua orang itu, Paksi Pamekasan telah meloncat menghampirinya. Dengan tongkatnya Paksi Pamekasan telah menyerang laki-laki yang mengaku bakal suami penjual nasi itu. "Biarlah mereka berbincang berdua," berkata Paksi Pamekasan. "Sebaiknya kau jangan mengganggunya." "Persetan kau anak muda, perempuan itu adalah bakal istriku." Paksi tertawa, katanya, "Hahaha, jangan bohongi aku. Kau bukan bakal suaminya. Mungkin kau menyukai perempuan itu, tetapi ia tidak menyukaimu." "Omong kosong. Perempuan itu menyukai kawanku itu. Tetapi karena mereka berdiri di pihak yang berbeda, mereka pun telah berpura-pura bertempur." "Omong kosong. Jika kau sempat, kau dapat memperhatikan mereka. Apakah mereka bertempur bersungguh-sungguh atau tidak?" "Licik, kau akan menyerang saat aku lengah." "Tidak," berkata Paksi Pamekasan. "Aku akan mengambil jarak. Kau akan mendapat kesempatan itu, tetapi jangan mencoba untuk lari." Paksi Pamekasan pun kemudian telah meloncat surut beberapa langkah.
dibiarkannya lawannya itu memperhatikan lingkaran pertempuran antara Wijang dan perempuan yang menyamar sebagai penjual nasi itu. Orang itu memang sekali-sekali mendengar Wijang tertawa, tetapi ia tidak dapat mengamati wajah Wijang dan perempuan penjual nasi itu dengan jelas dalam kegelapan. "Nah, kau percaya?" bertanya Paksi Pamekasan. "Tidak, aku tidak percaya," jawab laki-laki itu. Serangan-serangannya pun semakin lama menjadi semakin sengit. Namun serangan-serangan itu tidak mampu menguak pertahanan Paksi Pamekasan. "Jika kau tidak percaya, tanyakan sendiri kepada perempuan itu. Aku akan memberimu kesempatan lagi." "Tidak, aku yakin bahwa perempuan itu tidak akan pernah menyukai orang lain." Paksi Pamekasan tertawa, katanya. "Kau bertepuk sebelah tangan. Kawanku itu lebih muda darimu, lebih tampan dan ilmunya pun lebih tinggi. Lalu apamu yang mempunyai kelebihan dari kawanku itu?" "Cukup!" Suara tertawa Paksi Pamekasan masih terdengar, katanya. "Sebenarnya sore tadi perempuan itu sudah minta kawanku mengantarnya pulang. Tetapi kau telah datang dan mengaku bakal suaminya. Tetapi ternyata kau berbohong." "Diam! Diam kau!" teriak laki-laki itu semakin keras. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa Paksi Pamekasan yang berkepanjangan. Laki-laki itu menjadi semakin marah. Wajahnya bagaikan terbakar. Suara tertawa Paksi Pamekasan terasa menusuk-nusuk jantungnya itu. Tetapi orang itu tidak dapat berbuat banyak. Serangan-serangannya selalu membentur tongkat Paksi Pamekasan yang berputaran. Bahkan justru tongkat Paksi Pamekasanlah yang sekali-sekali telah menyentuh tubuhnya. Sementara itu Wijang masih juga bertempur melawan perempuan penjual nasi Megono itu. Betapapun tangkasnya perempuan itu, tetapi berhadapan dengan Wijang, maka seakan-akan ia menjadi orang yang tidak berdaya sama sekali. Serangan-serangannya seakan-akan tidak berarti apa-apa bagi Wijang. Dengan gerak-gerak sederhana, Wijang selalu dapat menghindarinya. Sekali-sekali menangkis dan menepis senjata perempuan itu. "Anak iblis!" geram perempuan itu. "Ilmu apa yang kau pergunakan sehingga kau mampu menghindari serangan-seranganku? Kau pikir ilmu apa, Apakah ilmuku bukan ilmu kanuragan seperti ilmumu? Persetan dengan ilmu iblismu itu!" Wijang tertawa, katanya. "Sebaiknya kau bawa saja bakul nasi Megonomu. Sebenarnya lah sulit untuk menemukan nasi Megono seperti nasi Megono yang kau buat itu." Perempuan itu tidak menjawab. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat. Namun serangan-serangan itu sama sekali tidak menggoyahkan pertahanan Wijang. Sepasang pisau belati Wijang berputaran di kedua tangannya. Sekali-sekali tajamnya nampak berkilat-kilat di gelapnya malam. Namun Wijang sama sekali tidak berniat melukai perempuan itu. Ia ingin menangkapnya dan menyadap keterangannya tentang padepokan di belakang sekat itu. Sementara itu pertempuran di halaman itu pun berlangsung dengan sengitnya. Itu Menggung Yudatama sendirilah yang menghadapi kepercayaan Ki Gede Leng-Lengan yang bertubuh raksasa itu. Para perampok yang datang dari padepokan Watu Kambang itu memang merasa heran bahwa orang-orang upahan yang melindungi orang-orang yang menginap itu ternyata memiliki kemampuan yang tinggi, lebih tinggi dari orang-orang upahan yang telah mengundurkan diri itu. Sementara itu, orang yang bertubuh raksasa itu pun menjadi sangat marah.
Seorang yang menginap di penginapan itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi yang mampu mengimbangi ilmunya. Pemilik penginapan itu sendiri menjadi heran. Orang-orang upahan yang dibawa oleh kedua orang anak-anak muda itu telah berbuat jauh lebih banyak dari yang diharapkannya. Di hari-hari yang lain, mereka dengan rajin bekerja memelihara penginapan itu. Sedangkan pada saat bahaya yang menakutkan itu datang, mereka telah menunjukkan kemampuan mereka. Dalam pada itu orang-orang yang menginap di penginapan itu pun benar-benar merasa dilindungi. Meskipun mereka juga harus bertempur melawan para perampok, tetapi mereka tidak bertempur seorang melawan seorang. Orang-orang yang menginap itu dapat saling membantu. Sementara orang-orang yang membawa pengawal bertempur bersama-sama dengan pengawal-pengawal mereka. Sedangkan orang-orang upahan yang bekerja pada penginapan itu rasa-rasanya berloncatan di halaman dengan tangkasnya. Rasa-rasanya mereka berada di setiap jengkal tanah di halaman penginapan itu. Sementara itu, orang-orang dari Padepokan Watu Kambang yang mendapat beban terberat telah terjerat pada lawan-lawan yang tangguh. Orang yang bertubuh raksasa itu ternyata tidak segera dapat mengalahkan lawannya yang mengaku bernama Reso Tomo itu. Bahkan semakin lama menjadi semakin jelas bahwa Ki Reso Tomo itu mampu mendesak orang kepercayaan Ki Gede Leng-Lengan itu. Dalam keadaan yang gawat, maka orang bertubuh raksasa itu pun berteriak, "Nyi Rumi, cepat selesaikan lawanmu itu. Jangan merasa belas kasihan lagi. Kita harus segera menyelesaikan tugas kita." "Aku akan membunuh tikus kecil ini," teriak perempuan yang disebut Nyi Rumi itu sambil menghentakkan kemampuannya menyerang Wijang. Tetapi Wijang pun tertawa-tawa. Dengan tangkasnya ia meloncat menghindar. Sementara itu Paksi Pamekas pun berkata kepada lawannya, "Nah, kau lihat bahwa perempuan penjual nasi itu tidak bersungguh-sungguh. Jika pemimpinmu yang tubuhnya seperti buto ijo itu menyebut nama perempuan itu, tentu perempuan itu termasuk orang yang terpercaya di lingkungan kalian. Tetapi ia sengaja membiarkan kawanku itu memberikan perlawanan sekedarnya karena ia memang menyukainya." "Tutup mulutmu!" teriak laki-laki itu. Tetapi Paksi Pamekas justru tertawa. Katanya, "Jangan merajuk. Nampaknya kau tidak akan sempat menyaksikan akhir dari permainan perempuan yang kau sebut bakal istrimu itu." Laki-laki yang marah itu telah menghentakkan ilmunya. Serangan-serangannya menjadi bertambah garang, susul menyusul seperti banjir bandang. Tetapi justru orang itulah yang terlempar dari arena dan jatuh terlentang di halaman. Tongkat Paksi Pamekas telah mengenai dadanya, sehingga dadanya menjadi sangat nyeri dan nafasnya serasa terhenti. Namun Paksi Pamekas tidak memburunya. Dibiarkannya orang itu berusaha untuk bangkit dan memperbaiki keadaannya. Dengan mata menyala dipandanginya Paksi Pamekas yang berdiri sambil memegangi tongkatnya dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya bertolak pinggang. "Bangkitlah Kisanak, menyerahlah. Barangkali itu akan lebih baik bagimu. Seandainya kau berhasil menyelamatkan diri dari arena pertempuran ini dan bahkan berhasil kembali ke sarangmu, apakah kau tidak akan dihukum oleh pemimpinmu? Seorang perampok harus berhasil membawa kembali harta benda yang berharga atau mati di arena. Mereka yang kembali tanpa membawa hasil rampokannya justru akan mengalami kesulitan yang gawat. Persetan dengan igawanmu. Aku adalah salah seorang di antara mereka yang pernah menjadi perampok. Ayahku adalah seorang perampok, kakakku, pamanku, dan semua laki-laki dalam keluargaku. Tetapi aku lari ketika ayah dan kakakku dibunuh oleh pemimpin perampok itu karena gagal merampok rumah seorang saudagar kaya. Sejak itu,
Aku mendendam kepada semua perampok, termasuk kau. Telinga orang itu bagaikan disentuh api. Karena itu maka ia pun segera meloncat menyerang Paksi Pamungkas dengan garangnya. Senjatanya terayun menebas ke arah dada, tetapi senjata itu sama sekali tidak menyentuh sasaran. Bahkan demikian senjata orang itu meluncur di depan dada. Paksi Pamungkas telah memukul lambung orang itu. Orang itu terbungkuk kesakitan. Dengan tangan kirinya, orang itu menekan lambungnya yang bagaikan terbakar. Paksi Pamungkas melihat kesempatan untuk menyelesaikan pertempuran itu. Ia dapat memukul tengkuk orang itu, sehingga orang itu akan terkapar mati di halaman penginapan itu. Namun ketika Paksi Pamungkas mengangkat tongkatnya itu, terasa ada sesuatu yang menahannya. Orang itu sudah tidak berdaya sama sekali. Ia sudah tidak mampu melawan, menangkis atau menghindar. Lebih dari itu maka mungkin sekali orang itu akan dapat memberikan keterangan-keterangan penting tentang Padepokan Watu Kambang. Karena itu Paksi Pamungkas mengurungkan niatnya. Dengan ujung tongkatnya, Paksi Pamungkas pun telah menekan punggung orang itu di bawah tengkuknya. Orang itu jatuh tertelungkup. Sentuhan ujung tongkat Paksi Pamungkas telah membuatnya seakan-akan kehilangan tenaganya dan bahkan kemudian kesadarannya. Sekejap kemudian, maka orang itu pun telah jatuh pingsan. Wijang pun melihat apa yang telah dilakukan oleh Paksi Pamungkas. Ternyata apa yang dilakukan oleh Paksi Pamungkas itu telah menimbulkan gagasan kepadanya untuk memperlakukan perempuan itu sebagaimana lawan Paksi Pamungkas. Karena itu, ketika perempuan itu menyerang dengan garangnya, Wijang telah melenting ke samping. Dengan cepat perempuan itu menggeliat. Senjatanya terayun dengan derasnya. Namun Wijang bagaikan telah hilang dari arena. Tetapi perempuan itu terkejut ketika ia merasa bahunya digamit dari belakang. Demikian ia berputar. Maka dilihatnya Wijang berdiri di hadapannya. Namun perempuan itu tidak sempat berbuat apa-apa. Jari-jari Wijang telah menyentuh bahunya di pangkal lehernya. Seperti lawan Paksi Pamungkas, perempuan itu pun kehilangan tenaganya. Perlahan-lahan, ia jatuh di atas lututnya. Namun kemudian ia terguling terlentang di tanah. Perempuan penjual nasi Megono itu telah pingsan. Dalam pada itu Wijang dan Paksi Pamungkas yang telah kehilangan lawan-lawannya itu pun segera terjun ke medan pertempuran. Sehingga para perampok itu pun semakin mengalami kesulitan. Orang yang bertubuh raksasa itu menjadi semakin marah ketika ia melihat perempuan yang dipanggilnya Nyi Rumi itu terkapar. Kemarahannya telah membakar ubun-ubunnya. Namun orang itu juga menyesali keterangan yang telah diberikan oleh Nyi Rumi bahwa penginapan itu hanya dilindungi oleh beberapa orang yang tidak berarti. Namun ternyata orang-orang upahan itu adalah orang-orang yang berpengalaman dan memiliki keterampilan jauh lebih baik dari orang-orang upahan yang terdahulu. Tetapi para perampok itu sudah terlanjur terjun di medan yang menjadi bagaikan neraka itu. Bahkan lebih buruk dari kedatangan mereka yang pertama kali. Tetapi orang yang bertubuh raksasa itu tidak dapat meninggalkan arena. Jika ia kembali ke Padepokan, maka nasibnya justru akan menjadi sangat buruk. Karena itu maka dikerahkannya ilmunya, dihentakkannya kekuatannya untuk menyerang pedagang yang memiliki ilmu yang tinggi itu. Namun orang kepercayaan Ki Gede Lenglengan itu tidak mampu mengimbangi kemampuan Ki Tumenggung Yudatama. Meskipun kepercayaan Ki Gede Lenglengan itu mempunyai tenaga dan kekuatan yang sangat besar, serta memiliki ilmu yang tinggi dan pengalaman yang luas,
Namun ia telah membentur perlawanan seorang tumenggung prajurit Pajang yang terlatih, serta mempunyai pengalaman yang tidak kalah luasnya dengan orang yang bertubuh raksasa itu. Karena itu, maka bagaimanapun juga orang yang bertubuh raksasa itu mengerahkan kemampuannya. Namun akhirnya, ia tidak dapat mengelak dari satu kenyataan, bahwa ia tidak dapat memenangkan pertempuran itu. Tetapi orang itu sama sekali tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Ki Tumenggung. Orang yang bertubuh raksasa itu memang tidak pernah bermimpi untuk pada suatu saat ia akan menyerah saat melawan calon kurbannya. Karena itu, maka Ki Tumenggung pun tidak mempunyai pilihan lain. Perlawanan orang yang bertubuh raksasa itu harus diakhiri. Sebuah teriakan penuh gejolak kemarahan serta umpatan-umpatan kasar telah mengakhiri perlawanan orang yang bertubuh raksasa itu. Dalam pada itu, orang-orangnya pun menjadi kehilangan pegangan. Tetapi mereka menyadari apakah yang akan terjadi atas diri mereka jika mereka mencoba melarikan diri dan kembali ke padepokan. Ki Gede Lenglengan tidak pernah mau mengampuni. Orang itu tidak pernah mau mendengarkan penjelasan dari para pengikutnya jika mereka terpaksa melarikan diri dan kembali ke padepokan. Karena itu sebagian dari para perampok itu memang memilih bertempur sampai mati. Namun sebagian yang lain memilih menyerah daripada harus kembali menghadap Ki Gede Lenglengan atau lari kemanapun. Menjelang dini hari pertempuran pun telah berakhir. Ada 6 orang perampok yang dapat ditawan, yang lain telah terbunuh di pertempuran. Sedangkan yang melarikan diri telah memilih lari menjauhi padepokan di kaki Gunung Merapi itu. Mereka akan menjadi pengembara yang tidak tahu kapan akan berakhir serta apa yang akan terjadi atas diri mereka. Sementara itu, ada 2 orang upahan yang terluka agak parah. 7 yang lain terluka ringan, sedangkan 2 orang yang sedang menginap telah terluka agak parah pula. Meskipun tidak membahayakan jiwa mereka, beberapa orang tergores senjata sehingga terluka, meskipun hanya luka ringan. Pemilik penginapan itu menjadi sibuk. Bersama beberapa orang upahan, ia merawat orang-orang yang terluka. Dipanggilnya seorang tabib terbaik di padukuhan itu untuk segera mengobati orang-orang yang terluka, terutama yang terluka parah. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi Pambekas telah berbicara dengan Ki Tumenggung Yudatama. Bahkan di antara para tawanan itu, terdapat seorang perempuan yang nampaknya mempunyai pengaruh yang besar bagi padepokan itu. Kita akan mengumpulkan mereka yang tertawan, berkata Ki Tumenggung. Ki Tumenggung pun telah menjelaskan pula alasannya kenapa ia tidak memberikan isyarat untuk memanggil para prajurit yang berkemah di tepi hutan. Ada tugas khusus untuk mereka. Tugas apa Ki Tumenggung? Bertanya Wijang. Aku akan memerintahkan lurah prajurit yang bertugas di antara mereka. Ia harus datang dengan prajurit-prajuritnya, dengan ciri-ciri keprajuritannya. Mereka akan dapat membawa para tawanan yang ada di penginapan ini ke Pajang. Namun mereka harus segera kembali ke perkemahan mereka. Wijang dan Paksi Pambekas mengangguk-angguk. Mereka mengerti apa yang dimaksud oleh Ki Tumenggung Yudatama. Sebenarnya lah, selagi terjadi kesibukan untuk merawat orang-orang yang terluka, seorang lurah prajurit dalam penyamaran telah menghadap Ki Tumenggung. Sementara Wijang dan Paksi Pambekas justru telah menghilang dari penginapan itu. Ki Tumenggung pun telah memberikan perintah-perintah
apa yang harus dilakukannya. Dalam pada itu pemilik penginapan itu memang agak menjadi bingung ketika seorang yang menginap di penginapan itu bertanya, apakah mereka yang ingin pergi ke Melungge akan dapat melanjutkan perjalanannya esok pagi sebagaimana direncanakan. Selagi pemilik penginapan itu masih menimbang-nimbang, Ki Tumenggung yang dikenal sebagai Ki Resotomo itu pun berkata, "Kita akan meneruskan perjalanan esok. Jika aku tidak pergi esok pagi, aku akan dapat terlambat. Tetapi bagaimana dengan pengawalan yang seharusnya kami lakukan? Kenapa? Bukankah tidak ada seorang pengawal pun yang terbunuh? Mungkin ada 1-2 yang tergores senjata. Tetapi bukankah mereka telah dapat melakukan tugas mereka? Jadi siapakah yang akan menjaga para tawanan? Para tawanan itu diikat saja di batang-batang pohon yang kuat," jawab Ki Resotomo. "Mungkin 2 atau 3 orang yang bekerja di penginapan ini dapat menungguinya, sementara yang lain mengantar kami sampai ke Sasak." Pemimpin penginapan itu termangu-mangu, namun beberapa orang yang lain sependapat. Bahkan seorang yang terluka pundaknya berkata, "Sebaiknya besok kita meneruskan perjalanan seperti yang direncanakan. Aku mempunyai janji, jika terlambat, mungkin sekali uang yang sudah di depan hidungku akan terlepas." "Baiklah," berkata pemilik penginapan itu. "Aku nanti akan berbicara dengan orang-orang yang aku upah untuk mengawal penginapan ini, serta perjalanan kalian sampai ke Sasak penyeberangan." Ternyata orang-orang upahan itu tidak berkeberatan untuk membagi tugas. Sebagian menjaga para tawanan, sedangkan yang lain akan mengantarkan orang-orang yang akan menempuh perjalanan ke Melungge lewat Sasak penyeberangan. Malam itu hampir tidak seorang pun yang sempat tidur lagi, apalagi mereka yang terluka. Sedangkan orang-orang yang akan melanjutkan perjalanan telah bersiap-siap mengemasi barang-barang mereka. Sedangkan orang yang besok akan pulang setelah menjual dagangannya di Pasar Manjung, di hari pasaran akan meninggalkan penginapan itu pula. Namun orang-orang yang menginap di penginapan itu merasa cukup terlindungi. Meskipun ada di antara mereka yang terluka, pagi-pagi menjelang fajar, orang-orang di penginapan itu telah dikejutkan oleh kehadiran sekelompok orang yang tiba-tiba saja sudah berada di luar dinding halaman penginapan yang rendah. Pemilik penginapan itu dengan 2 orang pegawainya telah turun ke halaman dengan tergesa-gesa. Mereka melihat orang yang bertugas di regol telah membuka pintu regol halaman. "Siapakah mereka?" bertanya pemilik penginapan dengan cemas. Sekilas ia menduga bahwa orang-orang yang diupahnya bekerja padanya itu telah diselundupkan oleh sekelompok perampok yang lain yang ternyata datang kemudian. Namun salah seorang pengawal di pintu regol itu menjawab, "Sekelompok prajurit Pajang." "Prajurit Pajang?" Pemilik penginapan itu terkejut. Sebenarnya lah yang memasuki halaman penginapan itu adalah sekelompok prajurit yang dipimpin oleh seorang lurah prajurit. Dengan tergesa-gesa pemilik penginapan itu pun telah menemuinya dan berkata, "Selamat datang di penginapanku, Kisanak. Aku, Ki Lurah Trunoworo, datang mengemban tugas." "Tugas apa, Kisanak?" "Kami mendapat perintah untuk membawa para perampok yang tertawan ke Pajang." "Para perampok? Demikian cepat Pajang mendengar peristiwa ini, dan demikian cepat Ki Lurah sampai di sini." "Petugas sandi kami telah mencium rencana ini sejak kemarin sore. 2 orang di antara para perampok itu telah membicarakan rencana ini. Petugas sandi itu segera melaporkan kepada aku di perkemahan kami. Tetapi kami datang terlambat. Meskipun kami bergerak cepat, kami mendapat laporan dari petugas sandi kami yang lain bahwa pertempuran sudah selesai
para petugas di penginapan ini berhasil menghancurkan gerombolan perampok itu. Oh, pemilik penginapan itu menarik nafas panjang. Namun ia sempat juga bertanya, di manakah perkemahan Ki Lurah sehingga Ki Lurah datang terlambat? Lurah prajurit itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun berkata, apakah Kisanak merasa perlu mengetahui di mana kami berkemah? Tidak, bukan maksudku. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Ki Lurah tentu berkemah di tempat yang jauh. Tidak terlalu jauh, tetapi perjalanan petugas sandi kami dan perjalanan pasukan kami memerlukan waktu. Pemilik penginapan itu tidak bertanya lagi. Namun seorang pengawalnya berkata, untunglah kami dapat mengatasi sendiri keadaan ini. Jika tidak, maka yang Ki Lurah temukan di sini adalah mayat-mayat kami. Ki Lurah Trunoworo mengerutkan dahinya. Namun sambil menarik nafas dalam-dalam ia pun berkata, kami memerlukan kerjasama yang baik dengan mereka yang memerlukan bantuan kami. Jika saja kami tahu sejak kemarin, maka kami tidak akan terlambat. Tetapi petugas sandi kami baru dapat mencapai perkemahan semalam. Kami berharap pada kesempatan lain, setiap bentuk kecurigaan terhadap kemungkinan buruk, kami dapat diberitahu secepatnya agar kami tidak terlambat. Tetapi kami tidak tahu di mana Ki Lurah berkemah. Kalian tidak perlu mencari aku. Yang aku maksudkan dengan kami adalah prajurit pajak, dimanapun para prajurit itu berada. Terima kasih Ki Lurah, berkata salah seorang upahan yang mengawalnya. Pagi itu juga para prajurit pajang itu telah mengambil dan membawa para perampok yang tertawan, termasuk perempuan cantik penjual nasi megono yang telah terbangun dari pingsannya. Demikian para prajurit meninggalkan diri. Sebagian dari orang-orang yang menginap di penginapan itu akan meneruskan perjalanan ke Nglunggi. Sebagian lagi memang akan pulang setelah seharian menggelar dagangannya di Pasar Manjung. Para pengawal pun telah dibagi. 10 orang akan mengawal mereka yang akan meneruskan perjalanan. Selebihnya kecuali yang terluka parah akan menjaga penginapan itu serta merawat kawan-kawan mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.